Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, niki sampun jam 7 langkung gangsal menit. Menawi dipun mulai pripun Bapak Ibu? Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin amma ba'd. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu segenap jamaah kajian Majelis Ta'lim Ibadur Rahman rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus Bapak Hamam Soleh selaku sahibul bait. Yang pertama-tama saya mengajak mari mengawali kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kita bersama-sama memanjatkan puji dan juga syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama adalah nikmat iman dan juga Islam, nikmat sehat, juga nikmat kesempatan. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis yang penuh dengan keberkahan, dan mudah-mudahan kita berharap mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada segenap keluarga beliau, para sahabat, juga umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan sunnah-sunnah beliau dengan baik hingga yaumil qiyamah. Dan kita pun berharap semoga kita semua termasuk umat yang beruntung yang akan mendapatkan syafaat beliau pada yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kembali bisa hadir, kembali bisa sowan di hadapan Bapak Ibu semuanya. Pripun kabarnya Pak Bu? Alhamdulillah. Sehat deh? Alhamdulillah. Bahwa kalau matur kali Pak Amang, kemarin malam Sabtu saya punya kajian diliburkan karena semua jamaahnya masuk angin. Kita beri sami sehat ya? Alhamdulillah. Nah, buatan sami ngunjuk es teh nih Pak Bu? Pripun Pak? Asrap. Nggih. Kalau tanggap niki sami masuk angin, sami ngunjuk es teh napa pripun ngoten Pak? Nggih. Iya, alhamdulillah nggih. Alhamdulillah juga pada kesempatan pagi hari ini saya agak sedikit nervous karena posisinya nih kok berbeda nih, bukan kados biasanya nih. Jadi berapa Pak? Ya, wajah baru, suasana baru. Mudah-mudahan semakin memberikan nuansa ketika kita di dalam thalabul ilmi niki ya betul-betul bisa mendatangkan manfaat. Allahumma amin. Menawi ngeten niki lak sing ngantuk lak ketinggal mangke. Nggih.
Tapi insya Allah boten nggih Om, masih pagi, masih fresh nggih. Semangat. Kula nggih pun kulit pun sarapan pun niki semangat niki. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kembali pada kesempatan kali ini bersama-sama kita akan mengkaji tentang misteri akhir dunia, yaitu kaitannya dengan peristiwa hari kiamat sebagai salah satu rukun iman yang mesti kita yakini, yang mesti kita percayai bahwasanya kiamat itu ada, kiamat pasti terjadi. Dan telah disebutkan di dalam banyak keterangan baik Al-Qur'anul Karim maupun juga hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada peristiwa-peristiwa yang menjadi prakondisi sebelum terjadinya peristiwa hari kiamat. Dan terakhir kita pembahasannya sudah di peristiwa tentang kaitannya kiamat kubra, yaitu tentang Al-Masih Ad-Dajjal, itu tentang berkaitan dengan Dajjal. Terakhir di sini kula tandai sudah sampai kepada sifat Dajjal al-khalqiyah, yaitu tentang ciri-ciri fisik Dajjal. Masih ingat ciri-ciri fisiknya Pak Bu? Matanya apa? Iya. Kemudian keningnya apa? Ada tulisan kafir. Rambutnya keriting. Menurut saya niki nggih boten nyindir sinten-sinten nggih. Rambutnya keriting, nggih. Kemudian di sini disebutkan jarak antara kedua betisnya itu jauh. Menurut saya posisi kakinya napa niku? Melengkung Pak nggih. Melengkung boten X Pak. Napa? Nggih. Nah niku ya. Kemudian hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan ya, masih terkait dengan pembahasan Dajjal. Di sini ada qissatul jasasah wa Dajjal. Ada kisah tentang jasasah dan juga Dajjal. Ya. Ini satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang dimana ya mengkisahkan tentang perjalanannya seorang sahabat yang namanya Tamim Ad-Dari. Ya. Sahabat Tamim Ad-Dari di sini dikisahkan ya, di mana beliau ya karena rajulan nasraniyan, sebelum masuk Islam beliau ini seorang laki-laki yang beragama Nasrani. Kemudian faja'a fabay'u wa mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, masuk Islam, kemudian berbaiat, bersumpah setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menarik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, apa yang dikisahkan dari pengalamannya Tamim Ad-Dari manakala beliau ya pernah terdampar di suatu pulau, ini disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam persis dengan ciri-ciri Dajjal yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kalau bacakan hadisnya cukup panjang Pak Bu, karena bentuknya cerita. Oke. Nah ini kita singkat saja ya. Pada intinya ketika Tamim Ad-Dari ini ya terdampar di suatu pulau, beliau disebutkan pada saat itu naik kapal terombang-ambing di tengah lautan sampai terdampar di satu pulau. Oke. Yang kemudian di situ ya beliau disebutkan bersama dengan sekitar 30 orang ya. Jadi awak kapalnya ada berapa? 30 orang ya, terdampar. Kemudian beliau bertemu dengan jasasah ya. Ini satu binatang ya yang tidak diketahui mana bagian depannya, mana bagian belakangnya. Jadi wajahnya itu yang seperti apa ini tidak diketahui. Memiliki bulu yang sangat lebat, yang dimana kemudian menunjukkan tentang keberadaan orang yang dirantai. Nah, orang yang dirantai ini ya, ini ciri-cirinya persis dengan apa yang disebutkan oleh Rasulullah, yaitu sebagaimana ciri-ciri siapa Bapak Ibu? Dajjal ya. Yang menarik adalah di sini disebutkan qala ay Dajjal. Dajjal pada saat itu mengatakan ya,
Akhbiruni an nakhlin bibaisan. Beritakan kepadaku tentang pohon-pohon kurma di Baisan. Ya. Nah, di sini disebutkan ya, ini Baisan adalah ya salah satu tempat ya Bainal Urdun wa Filistin, yaitu yang terletak di antara Yordan dan Palestina. Di sana ada kebun-kebun kurma yang dimana Dajjal bertanya tentang hal itu, an ayyi syai'in an ayyi sya'nuha tastakhbiru qala as'alukum an nakhliha hal yuthmiru. Ya, jadi Tamim Ad-Dari dan juga beserta rombongan tadi bertanya, apa yang ingin engkau ketahui yang mesti kami beritakan kepadamu tentang pohon kurma di Baisan tadi. Maka kemudian ya orang yang diindikasikan sebagai Dajjal tadi mengatakan, as'alukum an nakhliha yuthmiru. Saya bertanya tentang buahnya, ya, tentang pohonnya apakah berbuah. Okay. Kemudian qulna lahu na'am. Tamim Ad-Dari mengatakan iya kalau pohonnya itu apa? Berbuah. Qala amma innahu yushiku an la tuthmir. Maka kemudian Dajjal mengatakan ya bahwasanya hampir-hampir nanti pohonnya itu tidak akan lagi berbuah. Dan ini juga pernah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian qala akhbiruni an bahirati Tabariyah, ya. Beritakan kepadaku tentang ya Bahirah, ya ini disebut sungai Tabariyah atau hari ini disebut sungai Tiberias. Okay. An ayyi sya'niha tastakhbiru. Apa yang ingin engkau ketahui tentang sungai tersebut? Ya. Hal fiha ma'un. Dajjal bertanya apakah di dalamnya masih terdapat air? Ya. Hiya kathratul ma, maka kami pun menjawab airnya sangat banyak. Qala amma inna ma'uha yushiku an yadhhab. Ya. Dajjal mengatakan bahwasanya ya air daripada sungai tersebut hampir-hampir saja nanti akan iya, akan hilang, akan sat gitu. Dan ini juga termasuk bagian daripada yang sudah dinubuahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Dajjal datang. Ya, di antaranya adalah sungai Tiberias yang tadinya airnya banyak melimpah, kemudian akan menjadi kering. Akhbiruni an ainin zawar. Begitu juga Dajjal kembali bertanya tentang mata air yang namanya zawar. Maka kemudian diberitakan bahwasanya ya hal fil aini ma wa hal yazra'u ahlaha bima'il aini. Apakah ya mata air tersebut masih ada airnya, sumur tersebut masih ada airnya, dan juga penduduk masih bercocok tanam dengan menggunakan air sumur tersebut, ya, atau air mata air tersebut. Qulna lahu na'am hiya katsiratul ma' wa ahluha yazra'una min ma'iha. Maka kami pun menjawab iya, airnya masih banyak dan para petani, para penduduk ya masih bercocok tanam dengan menggunakan mata air tersebut. Kembali Dajjal mengatakan ya bahwasanya sebentar lagi airnya akan iya, mengering. Akhbiruni an nabiyil ummiyin ma fa'ala. Beritakan kepadaku tentang seorang nabi yang ummi, apa yang telah diperbuatnya. Maka Tamim Ad-Dari mengatakan qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib. Beliau telah keluar dari Mekah, telah muncul dari Mekah, dan juga wa nazala Yathrib, telah berdiam diri di Yathrib. Yathrib itu pundi Bapak Ibu? Madinah. Qatalul Arab. Kemudian Dajjal kembali bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Naam, kami pun menjawab iya. Kaifa suna'a bihim, bagaimana apa yang diperbuat terhadap mereka? Annahu qad dhahara 'ala man yalihi minal Arab wa atamuhu, bahwasanya beliau mendapatkan kemenangan atas orang-orang Arab dan orang-orang Arab itu tunduk kepada siapa?
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, intinya kemudian Dajjal memberitakan bahwasanya sebentar lagi dia akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk muncul, yang dimana Dajjal ini nanti akan melakukan berbagai macam fitnah di atas muka bumi, melakukan kerusakan yang luar biasa di atas muka bumi, ya. Yang paling luar biasa dari fitnah Dajjal adalah dia nanti mengaku sebagai siapa Bapak Ibu? Sebagai Tuhan, ya, sebagai Tuhan. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini kaitannya tentang kisah yang dikisahkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kemudian ada hakikatu mutulu Bermuda wa alaqatuhu bil Masihid Dajjal. Hakikat segitiga Bermuda. Pernah dengar segitiga Bermuda, Pak? Ya, tunggu ini juga. Panama. Panama Atlantik Utara gitu, di laut Atlantik Utara. Masuknya Amerika gitu. Amerika pun juga. Ya. Jadi sini sebutkan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya. Ada yang menyebutkan kalau Dajjal itu munculnya dari mana? Segitiga Bermuda, meskipun tidak ada nas yang betul-betul menjelaskan kalau Dajjal itu munculnya dari segitiga Bermuda tadi, ya. Dan hari ini memang masih banyak orang-orang yang mengkaitkan antara segitiga Bermuda ini dengan tempat munculnya siapa? Dajjal, ya. Allah alam bisawab. Meskipun memang kalau dalam satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah SAW menyatakan singgasananya iblis itu ada di atas laut, ya. Dan Rasulullah juga pernah merintahkan untuk kita menghindari tempat di mana di situ apabila kamu berada di tempat yang sebagiannya panas, sebagiannya dingin, maka tinggalkan tempat tersebut. Dan segitiga Bermuda ini adalah tempat di mana terjadi pertemuan antara cuaca yang dingin dengan cuaca yang panas, angin yang sejuk, angin yang dingin dengan angin yang panas. Bahkan di sana ada medan magnet dan sebagainya. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Arifi, ya, sudah ada sekitar 50 kapal yang entah hilang kemana, ya. Bahkan ada sekitar 20 pesawat yang juga ketika terbang di atas yang kemudian hilang, ya. Dan segitiga Bermuda ini juga adalah laut, termasuk di antara laut terdalam yang ada di dunia ini, Pak. Ya, laut yang paling dalam. Nah, maka banyak orang-orang yang mengaitkan dengan tempat munculnya siapa Bapak Ibu? Dajjal. Tapi kita katakan tidak ada nas yang benar-benar jelas menyebutkan kalau Dajjal itu muncul dari mana. Iya, justru disebutkan kalau Dajjal itu munculnya dari arah timur, ya, yaitu tepatnya adalah di Khurasan. Okay. Hari ini termasuk wilayah daerah Iran. Hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu kaitannya dengan segitiga Bermuda. Kemudian di sini ada pertanyaan kaifa yakhruju ad-Dajjal, bagaimana Dajjal ini akan muncul. Di sini sebutkan Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada prakondisi di mana sebelum Dajjal muncul. Yang pertama adalah qillatul Arab. Orang Arab jumlahnya sedikit. Orang Arab jumlahnya Bapak Ibu? Sedikit. Dan hari ini terjadi boten Pak? Terjadi boten jumlah orang Arab semakin sedikit. Terjadi. Kenapa? Satu, karena banyaknya peperangan yang terjadi di negeri-negeri Arab. Kemudian yang kedua,
Nun sewu hari ini orang-orang Arab itu untuk berkeluarga, untuk menikah itu pripun nggih? Rasa-rasan. Bener rasa-rasan Pak. Mereka karena tingginya mahar yang ditetapkan di tengah-tengah wanita Arab, banyak pemuda-pemuda yang menunda untuk nikah. Jadi menjadi masalah tersendiri ya di tengah-tengah orang Arab, di mana di antara mereka ketika menikah itu sudah usia Iya. Nah, ini jadi banyak yang menunda untuk menikah. Sehingga kesempatan untuk memiliki keturunan pun juga semakin Bapak Ibu kecil, begitu, semakin menurun. Ya. Dan ini sudah dinaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummu Syuraik annaha sami'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yafiranna an-nas minal dajjal fil jibal. Jadi Ummu Syuraik beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia akan benar-benar lari dari dajjal fil jibal, sampai ke gunung-gunung. Qalat Ummu Syuraik, ya Rasulullah, fa ainal arab yauma idzin? Maka kemudian Ummu Syuraik bertanya, wahai Rasulullah, di manakah orang-orang Arab pada hari itu? Qala hum qalilun. Rasul menjawab, orang-orang pada saat itu jumlahnya sedikit. Nah, ini salah satu kondisi sebelum datangnya Bapak Ibu Dajjal atau munculnya Dajjal. Kemudian yang kedua ada al-malhamah wa fathul Konstantiniyah. Ada peperangan dan juga pembebasan Konstantinopel. Yang dimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya, akan terjadi peperangan di Baitul Maqdis, ya, wa kharabu Yathrib wa khurujul malhamah. Setelah itu juga akan ada kegoncangan di Yathrib dan juga ya munculnya malhamah, yaitu perang besar. Perang apa Bapak Ibu? Ya, ada yang menyatakan al-malhamah al-kubra, itu kalau orang-orang barat menyebutnya perang Armageddon. Kemudian ya Fathul Konstantiniyah, setelah terjadinya peperangan besar, maka kaum muslimin ini akan membebaskan Konstantinopel. Konstantinopel itu wonten pundi, Pak? Ya. Romawi, Pak. Rum, ya. Wa khurujud Dajjal, dan setelah Konstantinopel ini dibebaskan, maka muncullah Bapak Ibu Dajjal. Nah, ini prakondisi sebelum munculnya Dajjal, ada perang-perang besar yang sangat luar biasa. Kemudian jamaah rahimakumullah, selanjutnya ada al-futuhat. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan-kemenangan yang banyak, ya, menaklukkan banyak negeri dan juga banyak kota. Nah, di sini sebutkan hadisnya dari Nafi' bin Utbah, beliau mengatakan kunna ma'a Rasulillah fi ghazwah. Kami pernah bersama Rasulullah di dalam sebuah peperangan. Fa'atan nabiyyu qaumun min qabalil maghrib alaihim thiyabus suf fawaqifuhu inda akmah fa innahum laqiyami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qa'idun faqalat li nafsi i'tihim faqihim bainahum wa bainahu la yataghawaluna thumma qala na'ahum. Ya. Di sini sebutkan bahwasanya datang kepada Nabi SAW satu kaum dari arah timur, yang dimana mereka memakai pakaian yang terbuat dari wal, bahan apa Bapak Ibu? Wal. Nah, kemudian mereka ya berdiri, dan Rasulullah SAW saat itu ya menjadi sedang dalam keadaan duduk. Kemudian ya mereka pun ya mendatangi Rasulullah SAW, dan pada saat itu Rasul SAW mengingatkan kepada mereka, taghzuna jaziratal Arab fayaftahallahu thumma Faris fayaftahallahu azza wa jalla thumma taghzuna Rum fayaftahallahu thumma taghzuna Dajjal fayaftahahullah.
kalian akan memerangi Jazirah Arab dan Allah akan menaklukkan Jazirah Arab untuk kalian. Kemudian akan memerangi Persia, ya, dan Allah pun juga membukakan kemenangan untuk kalian dan akan berperang dengan Rum dan Allah pun juga akan membukakan, ya, kemenangan untuk kalian. Tsumma taghzuna ad-dajjal fayaftahullah. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal dan kemudian Allah akan memberikan apa Bapak Ibu? Kemenangan. Jadi sebelum ada, ya, munculnya Dajjal dan juga kaum muslimin memerangi Dajjal yang pada saat itu dipimpin oleh Nabi siapa? Isa alaihi salam. Okay. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ada kemenangan-kemenangan yang akan didapatkan oleh kaum muslimin pada saat tersebut. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, termasuk prakondisi sebelum munculnya Dajjal, inhibasul qatari wan nabat, ya. Jadi tumbuh-tumbuhan ini tidak tumbuh, Pak Bu, ya. Begitu juga dengan rumput-rumput. Kalau hari ini masih banyak kita dapati rumput yang tumbuh subur, menjelang datangnya Dajjal, bumi akan apa Bapak Ibu? Kering. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, ini dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Rasulullah bersabda, inna kibali khurujud Dajjal thalathu sanawatin syadad yusibun nas fiha ju'an syadid. Ya. Jadi sebelum keluarnya atau munculnya Dajjal ada 3 tahun yang penuh dengan kesusahan. Ya, tahun-tahun yang penuh dengan apa Ibu? Fiha ju'an syadid. Bahkan pada tahun-tahun itu terjadi kelaparan yang sangat apa? Luar biasa. Yaqulullahu ta'ala as-sama' fis sanatil ula an tahbasa thulutu mataruha. Allah memerintahkan kepada langit di tahun pertama untuk menahan 1/3 hujannya. Jadi yang seharusnya hujan penuh ditahan 1/3 hujannya, ya. Sehingga bumi hanya mendapatkan jatah, ya, hujan cuma 2/3. Begitu juga di tahun yang kedua. Adapun di tahun yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala ya'murul ard an tahbisa thuluthi nabatiha thumma ya'murus sama' fi sanati tsaliyah fatab aquluhu fala tuqtiru matarah, ya. Selain Allah menahan, ya, langit untuk menurunkan hujan sampai di tahun yang ketiga, semua tidak ada hujan yang apa Bapak Ibu? Turun. Allah juga menahan tumbuh-tumbuhan untuk bisa tumbuh bayang. Ini prakondisi sebelum munculnya Dajjal. Okay. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, kathratul fitan. Yang selanjutnya ada begitu banyak fitnah-fitnah yang terjadi sebelum munculnya Dajjal, dan diantaranya adalah khuruju, ya, 30 kadzaban, keluarnya 30 pendusta, orang-orang yang mengaku sebagai apa Bapak Ibu? Ya, sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Padahal la nabiyya wa la rasulah ba'da. Setelah Rasulullah sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Jadi ini menjadi keyakinan kita sekalian, ya, bahwasanya Rasulullah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Nah, sebelum keluarnya Dajjal, ini diawali dengan banyaknya orang yang mengaku menjadi utusan Allah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, ketika Dajjal muncul ini disebutkan, ya, bahwasanya, ya, sur'atuhu fil ard. Dajjal ini punya kemampuan berjalan dengan jalan yang sangat cepat. Makanya nanti meskipun waktunya terbatas cuma 40 hari, ya, Dajjal itu muncul cuma berapa Bapak Ibu? 40 hari, dan setelah itu nanti akan bunuh oleh Nabi Isa alaihissalam, ya.
Meskipun nanti disebutkan keterangannya 40 hari, ya, hari pertama itu seperti setahun, Bu. Hari pertama seperti apa? Setahun. Hari berikutnya seperti 1 bulan. Jadi sangat lama sekali. Tapi Dajjal di sini meskipun waktunya terbatas, dia akan berkeliling ke seluruh bumi kecuali 2 tempat yang tidak dimasuki oleh Dajjal. Di mana Bapak Ibu? Mekah dan Madinah. Makanya nanti di sini sebutkan kalau pengen selamat hijrah ke Mekah atau Madinah, Pak. Nggih, ampun teng Jumoyo, Pak. Ribut? Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, ya. Su'ila sallallahu alaihi wasallam an Isra'id Dajjal fil ard. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perjalanannya Dajjal di atas muka bumi ini, ya. Faqala, Nabi bersabda, kal ghaib istadbaratul rih. Jadi seperti, ya, hujan yang dibawa oleh angin. Jadi sangat cepat, ya. Wal makna anna Dajjal yasra'u fil ard. Bahwasanya maknanya Dajjal ini berjalan amat sangat cepat di atas muka bumi. Yatajawwalu fi aqtaril ardi kulluha. Dajjal ini akan berjalan, akan melintasi seluruh muka bumi. Nah, sekali lagi tidak ada yang dilewati oleh Dajjal kecuali tadi 2 kota, yaitu Makkah dan Madinah. Dan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhrujud Dajjal fi khiffatin minad din wa idbaru minal ilmi wa lahu arba'una yawman yasihuha. Al yawmu minha kas-sanah wal yawmu kasyahr wal yawmu kal jum'atum masairu ayyamihi mithlu ayyamikum. Jadi Dajjal ini nanti akan keliling di mana Bapak Ibu? Di muka bumi ini, yang di mana akan berjalan selama 40 hari. Okay. 1 hari diantaranya ini seperti 1 tahun. Begitu juga ada 1 hari yang lain ini sama seperti 1 bulan. Ada juga 1 hari yang lainnya ini sama seperti 1 Jumat, artinya 1 pekan. Okay. Kemudian sisanya tummasa iru ayyamihi mithlu ayyamikum. Sisanya ini seperti hari-hari biasa. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, al-amakin allati ya'tiha Dajjal. Nah, di sini kita diajak untuk mengetahui tempat-tempat yang akan didatangi oleh siapa? Dajjal. Tadi sudah disebutkan bahwasanya Dajjal akan melintasi seluruh penjuru bumi kecuali Mekah dan juga Madinah. Karena Nabi SAW bersabda dari sahabat Anas, laisa min baladin illa sayata'uhu ad-Dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki, akan dilewati oleh siapa, Pak Bu? Dajjal, kecuali Mekah dan juga Madinah. Kenapa Mekah dan Madinah tidak bisa dimasuki Dajjal? Pripun Pak Bu? Ya. Di sini disebutkan, ya, karena pada setiap pintu-pintu masuk 2 kota suci ini Allah, ya, perintahkan untuk malaikat menjaganya sehingga tidak bisa dimasuki oleh siapa? Oleh Dajjal. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita masuk kepada pembahasan min fitnatil Dajjal, di antara fitnah-fitnahnya Dajjal, sehingga Rasul mengingatkan kita tentang hal ini. Bahkan kita juga diperintahkan oleh Rasul di dalam doa tasyahud kita berlindung dari 4 hal keburukan, yang diantaranya berlindung dari apa Bapak Ibu? Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam, terus wa min fitnatil mahya wal min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, jadi kita diminta berlindung kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Nah, sekarang pertanyaannya, apa saja fitnah-fitnahnya Dajjal? Nah, di sini disebutkan keterangan-keterangan
berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW tentang fitnahnya Dajjal. Yang pertama disebutkan di sini hadis dari Hudzaifah ibn Yaman, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi menyatakan ma'ahu jannatun wa narun, fanaruhu jannatun wa jannatuhu nar. Dajjal itu membawa surga dan neraka. Tapi kebalikannya Pak Bu, surganya Dajjal itu adalah hakikatnya neraka, sementara nerakanya Dajjal apa? Surga. Okay. Nah, maka di sini ya banyak orang-orang yang kemudian terkena fitnahnya apa? Dajjal. Ya, milih surga jebulin apa Pak Bu? Ternyata neraka. Okay. Kemudian Rasul juga mengatakan inna ma'ahu ma'un wa narun. Dajjal ini juga disebutkan membawa api dan juga membawa air. Tapi juga sebaliknya Pak Bu. Ya. Fanaruhu ma'un baridun wa ma'uhu narun. Hakikatnya ya, hakikatnya api yang dibawa Dajjal itu adalah ma'un baridun, air yang sangat sejuk. Sementara air yang dibawa Dajjal adalah apa? Api. Okay. Nah, terus makanya ini pun enten apa nih kisi-kisinya ampun klentu nggih Pak Bu ya. Jangan salah memilih. Jangan salah memilih nggih. Nah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Juga termasuk di antara fitnahnya Dajjal ya adalah di sini disebutkan tentang ya hadis dari An-Nawas bin Sam'an. Nabi menyatakan ya'ti 'alal qaum fayad'uhum fayu'minuna bihi fayamuru sama' fatumtirul ard fatambutu fataruhu 'alaihim sarahatu. Jadi di sini disebutkan Dajjal akan datang kepada suatu kaum, mengajak mereka, kemudian akhirnya mereka beriman kepada siapa? Dajjal, yang dimana dia bisa memerintahkan langit untuk menurunkan apa Bapak Ibu? Hujan. Okay. Dan juga ya menjadikan tumbuhnya apa? Tanaman-tanaman. Ya, nah ini orang kalau wah ini Tuhan ini mau bisa menurunkan hujan dari apa? Langit. Okay. Bahkan di sini juga disebutkan ya annahu yaqulu lil a'rabi, bahwasanya ada kisah kaitannya dengan orang-orang Badui yang pada saat itu bertemu dengan Dajjal. Dajjal mengatakan kepada orang Arab Badui, orang Arab napa nggih? Arab dusun nggih, Arab Badui yang pedalaman. Ara'aita in ba'atha laka in bu'ithu laka abaka wa ummak. Jadi Dajjal ini ya menyeru kepada orang Badui, gimana pendapatmu kalau aku bisa membangkitkan kembali ayah dan ibumu yang sudah apa Bapak Ibu meninggal ya. Atasyhadu anni rabbuk, apakah kamu akan bersaksi kalau saya ini adalah Tuhanmu? Nah, niki fitnahnya ngaten niki. Dajjal tanya kepada orang-orang Badui, gimana kalau saya bisa membangkitkan, menghidupkan kembali bapak dan ibumu, apakah akan bersaksi kalau saya ini sebagai nama Tuhan? Fayaqulu na'am, orang-orang mengatakan iya. Fayatamatsalu lahu syaitanan fi surati abihi wa ummihi. Maka kemudian ya Dajjal ya ini jadi memerintahkan kepada syaitan untuk menyerupakan dengan siapa? Bapak dan ibunya ya. Fayaqulan, yang keduanya bapak dan ibunya tadi kemudian mengatakan ya bunai itba'u ya ittabi'hu fa innahu rabbuk, ikutilah dia karena sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. Padahal yang bilang siapa tadi Pak? Setan. Ya. Nah, jadi ini fitnahnya Dajjal sampai seperti itu ya, bisa apa nih menyerupakan apa Pak Bu? Bapak ibunya. Orang tua yang sudah meninggal didatangkan sampai padahal itu aslinya setan. Ya, sampai kemudian orang tua tadi justru nyuruh anaknya untuk mengikuti Dajjal. Kenapa? Karena ini adalah siapa tuh? Tuhan. Okay. Kemudian juga disebutkan ya di antara fitnah Dajjal adalah Dajjal nanti akan
membelah seorang pemuda menjadi dua bagian, ya, dan kemudian apa Bapak Ibu? Dihidupkan lagi. Iya, ya. Jadi di sini disebutkan hadisnya membelah menjadi dua bagian, ya, dan kemudian dihidupkan lagi. Dan Dajjal akan mengatakan kepada manusia pada saat itu, unduru ila abdi hadza fa inni ab'atahu tsumma yaz'umu anna lahu rabban ghairi. Ya. Lihatlah kepada hambaku ini, kata Dajjal yang sudah dibelah tadi siapa? Hambanya. Sesungguhnya aku bisa membangkitkannya kembali. Kemudian dia mengklaim kalau dirinya adalah Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Okay. Maka kemudian fayamuru Dajjal hadzal rajul an yaquma hayyan. Dajjal memerintahkan kepada orang tersebut untuk berdiri kembali dalam keadaan apa? Hidup. Kemudian ditanya, apakah kamu bersaksi bahwasanya aku ini adalah siapa? Tuhan. Tapi orang yang dibelah tadi, ya, pemuda tadi akan mengatakan apa? Rabbiyallahu wa anta aduwallah anta Dajjal. Ya. Pemuda yang dibelah tadi Bapak Ibu ini mengatakan Tuhanku adalah siapa? Allah. Kamu adalah musuh siapa? Allah. Jadi ini pemuda yang selamat dari fitnah apa? Dajjal. Antat Dajjal. Pemuda tadi mengatakan kamu adalah siapa? Dajjal. Okay. Kemudian pengikutnya siapa Bapak Ibu pengikutnya Dajjal? Ingin menyampaikan pengikutnya Dajjal niki kok wonten sebutan para kaum wanita pripun niki Pak? Padahal saat ini tentang politik itu pengawasan itu biasanya ingkang paling kata sinten ibu-ibu. Ibu-ibu ini pengawasan ibu-ibu. Bahwa enten rencang itu mengadakan kajian remaja, alhamdulillah. Kajian remaja putri bisa berjalan, tapi kajian remaja putra baru 1 kali jalan pun mogok. Nah, pripun gitu. Tapi nggak tahu di sini kok disebut bahwasanya di antara pengikut Dajjal adalah sinten Pak Bu? Para wanita. Siapa saja pengikutnya Dajjal, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah? Yang pertama orang-orang Yahudi. Karena mereka punya keyakinan bahwasanya Dajjal itu adalah ya imam yang mereka tunggu. Ya, imam yang mereka apa? Tunggu. Jadi ya yattabi'ud Dajjal min Yahudi Asfahan sab'una alfan alaihim at-Tayalisah. Rasulullah menyatakan dari hadis Anas bin Malik, Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dari Asfahan sejumlah 70.000 orang. Di antara mereka alaihim Tayalisah, di mana mereka pakai Tayalisah. Tayalisah ini semacam sorban ya, yang menutupi apa Bapak Ibu? Kepala orang-orang Yahudi. Nah, kita lanjutkan ya. Ini ada beberapa keterangan kenapa limada yakunu aktsaru itba'id Dajjal humul Yahud. Ada pertanyaan kenapa ya mayoritas pengikutnya Dajjal adalah orang apa Bapak Ibu? Yahudi. Al-jawab, jawabannya adalah anna min aqidatil yahud fit Dajjal annahu huwal masih al-muntadhar. Bahwasanya di antara keyakinannya orang-orang Yahudi ya Dajjal adalah ya sebagai al-masih, sebagai utusan yang mereka tunggu. Mereka menyebutnya Mesiah, Pak. Menyebutnya apa Bapak Ibu? Mesiah. Ya. Di sini disebutkan ya, yang takidul Yahud annallaha wa'adahum bimalakin. Orang Yahudi punya keyakinan Allah menjanjikan kepada mereka seorang raja muntadhar yang ditunggu-tunggu min nasli Daud, dari keturunannya Nabi siapa? Daud ya. Ya'ti wa yuqimu lahum daulatal yahud, dan mereka ya akan membangun ya apa kerajaan apa Yahudi, dan mereka menamainya di dalam kitab-kitab mereka Al-Mesiyah. Jadi Dajjal yang ditunggu ini sebagai apa Bapak Ibu? Mesiah. Ini sebab kenapa pengikutnya Dajjal banyak dari kalangan apa? Yahudi. Yang kedua al-kuffar wal munafiqun. Pengikut Dajjal yang kedua orang-orang apa Pak Bu? Kafir. Ya, dan juga orang-orang munafik. Di sini disebutkan hadis Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, ya, laisa min baladin illa sayatahu Dajjal illa Makkah wal Madinah.
Ya. Dajjal akan berkeliling ke seluruh penjuru negeri kecuali Mekah dan juga apa? Madinah. Di sini disebutkan fayanzilu bis-sabkhah fatarjuhul Madinah bi ahliha thalatha rajafat. Nanti Madinah itu akan digoncang dengan 3 kali goncangan. Jadi terjadi gempa yang sangat apa Bapak Ibu? Dahsyat. Padahal tempat yang tidak dimasuki Dajjal pun di Mekah dan juga Madinah. Tapi Allah buat Madinah itu menjadi mendapatkan gempa goncangan yang sangat luar biasa. Yakhruju ilaiha min kulli kafirin wa munafikin. Ya, orang-orang kafir, orang-orang Islam tapi kok munafik, ini akan keluar dari kota suci Madinah. Khawatir akan mendapatkan bahaya ketika mereka tetap tinggal di mana? Madinah, karena terjadi apa Pak? Gempa yang sangat luar biasa tadi. Nah, sehingga akhirnya Mekah dan Madinah hanya dihuni oleh siapa? Orang beriman. Yang keluar tadi akhirnya mereka jadi pengikutnya sinten? Dajjal. Kemudian yang ketiga golongan pengikutnya Yahudi yaitu Jahlatul Arab, orang Arab ya atau orang Badui yang jahil. Nah, ini kisah tentang hadis Nabi SAW tadi, di mana Dajjal akan mendatangi orang Badui untuk kemudian berjanji membangkitkan apa? Orang tua yang sudah meninggal. Sampai akhirnya kemudian mereka menjadi pengikutnya apa? Dajjal. Oh, ternyata betul bisa membangkitkan ya, menghidupkan orang tua yang sudah apa? Meninggal. Kemudian berikutnya niki An-Nisa ya, para apa? Wanita. Nah, Nabi SAW bersabda, ya, ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya. Jadi Dajjal nanti ketika turun, fayakunu aktsaru man yakhruju ilaihin nisa. Ketika Dajjal itu muncul, mayoritas yang akan keluar untuk menemui Dajjal adalah para apa? Wanita. Okay. Jadi kok masalahnya kepo napa pripun iki, okay. Jadi akan keluar untuk menemui nama Dajjal. Hatta innar rajula la yarji'u ila hamimihi wa ila ummihi wa banatihi wa ukhtihi wa ammatihi fayuthiquha ribatan makhafata an takhruja ilaihi. Sampai ada seorang laki-laki ini bersegera kembali kepada keluarganya, ibunya, kemudian anak perempuannya, saudarinya, bibinya itu diikat dengan tali supaya tidak apa Bapak Ibu? Nah, ngoten niku Bapak Ibu. Kenapa? Karena ya manusia ya, karena pada saat itu fitnah Dajjal amat sangat apa? Luar biasa. Jangan dikira kemudian setiap orang yang bertemu dengan Dajjal nanti semuanya bisa selamat, tidak. Justru kebanyakannya akan termakan fitnahnya apa Bapak Ibu? Termakan fitnahnya Dajjal. Nah, sekarang yang terakhir sebagai penutup Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ya, tariqun najati min fitnatid Dajjal. Jalan untuk supaya selamat dari fitnah apa Bapak Ibu? Dajjal. Okay. Yang pertama al-bu'du an liqa'ihi, menjauh untuk berjumpa dengannya. Okay. Menjauh untuk apa Bapak Ibu? Berjumpa, ya. Karena Rasul SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud serta Al-Hakim dari sahabat Imran bin Husain. Okay. Nabi menyatakan man sami'a bid Dajjal falyana'an anhu fa wallahi innar rajula ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu mimma yub'atsu bihi minasyubahat. Rasul menyatakan barang siapa yang mendengar datangnya munculnya Dajjal, maka hendaklah dia apa? Berpaling atau menjauh darinya. Fa wallah, demi Allah kata Rasulullah, sesungguhnya ada seseorang yang mendatanginya. Mendatangi siapa? Dajjal. Wa huwa yahsabu annahu mu'min. Dia mengira kalau dia itu mukmin, Pak. Artinya wah saya pasti akan apa? Selamat. Yes, Dajjal niku napa to? Ngoten iki Pak nggih. Selamat, ya. Tapi apa? Fayattabi'uhu. Justru
orang yang mengira dia itu beriman kepada Allah akan menjadi pengikutnya siapa Bapak Ibu? Dajjal. Kenapa? Ya, mimma yub'atu bihi minasyubhat. Karena syubhatnya, karena fitnah-fitnahnya Dajjal sangat nawa? Sangat luar biasa. Nah, maka jalan selamat yang pertama adalah menjauh dari berjumpa dengan apa Bapak Ibu? Dajjal. Bahkan Rasulullah juga menyebutkan tadi hadis Ummu Syuraik ya, bahwa manusia akan lari dari Dajjal sampai ke gunung dalam rangka untuk apa? Yang penting buatan ketemu apa? Dajjal. Terus ampun gadah cita-cita pengen ketemu sinten Pak Bu? Jangan punya cita-cita pengen ketemu kalian dan Dajjal. Okay. Kemudian yang kedua al-istighatsatu billah. Istighatsah, minta perlindungan, minta pertolongan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, ini dari Abu Umamah Al-Bahili, famani batala binarihi falyastaghith billah. Barang siapa yang diuji dengan apinya Dajjal, ya, tadi Dajjal kan bawa api kalih napa Bapak Ibu? Air. Hakikatnya apinya adalah napa? Air. Airnya adalah napa? Api. Di sini Rasulullah mengingatkan, maka hendaklah dia memohon pertolongan kepada siapa? Allah, supaya tidak salah napa Bapak Ibu? Pilih. Ya. Jadi mohon pertolongan kepada Allah. Yang ketiga, ma'rifatu asma'illah wa sifatihi, memahami nama-nama dan juga sifat-sifat Allah, mengenali nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna Dajjal a'war wallahu laisa bi'awar. Karena Dajjal itu buta, padahal Allah tidak napa Bapak Ibu? Buta. Okay. Bal huwallahu azza wa jalla jamilun munazzahun 'anil uyub wan naqais. Bahkan Allah adalah maha indah, maha suci, ya, Allah Subhanahu wa taala terlepas dari segenap kekurangan. Jadi kalau kita mengenal betul tentang asma Allah, nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah, maka kita bisa mengenali, oh, Dajjal ini bukan Tuhan. Okay. Kemudian yang keempat, qiraatu fawatiha suratil kahfi wahia al-ashra ayat al-ula, membaca pembukaan surat al-kahfi, yaitu 10 ayat yang pertama. Bahkan di sini hadisnya sebaiknya dihafalkan Pak Bu. Ya, 10 ayat yang pertama niki pripun dihafalkan. Nggih, namung sedasa. Dari Abu Darda bahwasanya Nabi SAW bersabda, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim, man hafidha asyra ayatin min suratil kahfi, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, asama min fitnatil Dajjal, maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, qilas sabab, ya, apa sebabnya kok surat Al-Kahfi ini bisa menyelamatkan atau menjadikan sebab seorang itu selamat dari fitnah Dajjal? Sebabnya inna awwala surati fiha dzakara annallaha amana fityatul kahfi minat tawaghid al-jabbar alladhi arada an yabtisha bihim. Yang pertama, karena di dalam kisahnya di awal surat Al-Kahfi Allah menyebutkan tentang berimannya pemuda-pemuda Kahfi yang dimana mereka menyelamatkan diri dan Allah selamatkan mereka dari penguasa yang apa Bapak Ibu? Yang zalim. Okay. Atau ada yang berpendapat 10 ayat ini minal a'jaibi li qissati ahlil kahfi. Ini termasuk di antara ya kunci daripada kisah di dalam surat Al-Kahfi. Wa kaifa naju, bagaimana mereka bisa selamat? Fa yatadzakkaru hal muslim inda muqabalati lid-dajjal. Maka inilah yang menjadi pengingat bagi seorang muslim ketika berjumpa dengan Dajjal. Ya. Kemudian termasuk di antara yang menjadi sebab keselamatan kita dari Dajjal adalah qiraatu suratil kahfi kamilah, baca surat Kahfi secara Bapak Ibu sempurna, artinya dari awal sampai dengan akhir. Khususnya kapan Pak Bu waktunya? Malam Jumat hari Jumat? Ya.
Iya betul, oke. Jadi ya kalau disebut hari Jumat niku nggih mulai dari malam Jumat sampai Jumat sore. Oke. Itu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi kama unzilat thumma adrakat dajjal lam yusallim alaihi aw lam yakun lahu alaihi sabil." Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi sebagaimana diturunkannya, artinya sempurna, maka ketika dia berjumpa dengan Dajjal, maka Dajjal tidak akan bisa menguasainya, atau Dajjal tidak akan Allah berikan jalan untuk bisa apa? Ya, menjadikan orang ini sebagai pengikutnya siapa Bapak Ibu? Dajjal. Jadi mendapatkan keselamatan dari Allah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, jalan keselamatan dari Dajjal adalah al-lajju ila ahadil haramain asyarifain wal i'tisamu bihi, yaitu hijrah ke salah satu kota suci, mau Mekah ataupun juga nama Bapak Ibu Madinah. Nah, ini kata saya repot nih Bapak. Hijrah ke Mekah atau nama Madinah. Kenapa? Li'anna Dajjal la yadkhulu Makkah walal Madinah. Karena Dajjal sudah disebutkan berulang kali tidak akan pernah bisa masuk Mekah dan juga nama Madinah. Cuma naudzubillah min dzalik, kalau di dalam hati kita ada kemunafikan, begitu gempa makai pripun Pak? Pun hijrah mereka lajeng kok antar gempa pengen nyari selamat malah keluar dari maka agak sami mawon nih Pak. Ya, maka penting untuk menjaga keimanan. Kemudian isti'adah min fitnatid dajjal fi akhir shalah. Minta perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal pada akhir salat, yaitu ketika kita baca di dalam bacaan tasyahud akhir. Tadi sudah disebutkan, ya. Kemudian tabyinu amrud dajjal linnasi liwiqayati minhu. Menjelaskan perkara dajjal kepada manusia. Kenapa Bapak Ibu sekalian rahimakumullah? Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya la yahrujud dajjal hatta yadhalun nas an dzikrihi. Dajjal tidak akan muncul sampai manusia itu sudah melupakan dajjal. Jadi orang sudah gak ada lagi yang ngaji tentang sinten Pak Bu? Dajjal. Ya. Dan hari ini masih sangat sedikit sekali orang yang betul-betul mengkaji tentang apa? Dajjal. Nah, kalau Dajjal sudah tidak disebut, malah justru itu adalah waktu segera munculnya apa? Dajjal. Karena manusia sudah melupakan yang namanya apa? Dajjal. Nah, maka ya cara untuk selamat dari Dajjal adalah memperingatkan diri, memperingatkan keluarga, memperingatkan ya masyarakat dari bahayanya fitnah apa? Dajjal. Dan yang terakhir di sini disebutkan at-tasrih bil ilmi syar'i. Ini yang tidak kalah penting, yaitu mempersiapkan ilmu syar'i. Karena ilmu ini fal ilmu asy-syar'i ma'al imani billah silahun fi wajhi kulli fitnatin. Ilmu syar'i yang diiringi dengan keimanan kepada Allah ini menjadi senjata, Pak. Dados napa Bapak Ibu? Senjata untuk menghadapi fitnah. Apapun fitnahnya itu, termasuk juga fitnah Bapak Ibu? Fitnah Dajjal. Nah, jadi itu Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, kaitannya dengan perkara-perkara yang ya berhubungan dengan dengan Dajjal. Dan di sini disebutkan sebagai penutup, Dajjal nanti akan binasa. Kenapa? Karena qatilud Dajjal huwa Isa bin Maryam. Allah memerintahkan menurunkan Isa untuk membunuh siapa Bapak Ibu? Dajjal. Wallahu a'lam, wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ini sudah masuk tentang nuzulu Isa alaihissalam. Setelah pembahasan tentang Dajjal, pembahasan berikutnya adalah tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam, yang turun bukan sebagai nabi, tapi sebagai apa Bapak Ibu? Ya, Nabi Isa turun ke bumi nanti bukan sebagai nabi dan rasul, Pak, tapi sebagai apa? Umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang Allah perintahkan untuk punya tugas, yaitu membunuh
Dajjal. Setelah itu selesai, maka Nabi Isa alaihissalam maka kemudian akan apa Bapak Ibu? Akan Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Oke. Nah, jadi kita yakini hari ini Nabi Isa itu belum apa Bapak Ibu? Meninggal. Oke. Allah angkat Nabi Isa kemana? Allah a'lam bishawab. Ya, makanya ya kita sebut bahwasanya ya Nabi Isa alaihissalam barrafa'ahu Allah ilaihi, Allah angkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala dan pada masanya nanti akan Allah turunkan ke bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sebelum ditutup kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan apakah ada keterangan yang sesuai mengenai Dajjal itu keturunannya dari siapa itu? Oh, benar. Nasabnya ya. Wallahu a'lam bishawab ya, kaitannya dengan nasabnya Dajjal ya, di dalam kitab-kitab yang saya baca terkait dengan peristiwa akhir zaman terkait dengan apa namanya Dajjal itu kok belum kita temukan tentang nasabnya siapa Dajjal. Dan ya sekiranya itu sekiranya itu penting pasti akan disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tidak disebutkan berarti ya sebenarnya tidak apa Bapak Ibu? Tidak penting begitu. Yang penting ya tadi kita tahu bahayanya fitnahnya Dajjal dan mencari jalan keselamatan dari fitnahnya Dajjal, sampai kita di dalam tasyahud akhir pun juga tadi ya disunahkan untuk membaca doa perlindungan dari Dajjal. Allah ya, tasih wonten barangkali Bapak Ibu. Alhamdulillah menawi sampun boten wonten. Oh, terakhir nih. Terakhir. Ini sebenarnya urusannya dengan hari kiamat cuma bukan kajian ini, tapi iya. selama ini kok saya itu dalam pikiran itu masih bertanya-tanya itu. Ada sebuah kajian yang membahas kiamat itu bahwasanya semua makhluk Allah kan dimatikan. Itu hanya mencakup makhluk yang di bumi atau semua makhluk termasuk malaikat dan jin, seperti itu. Jadi, mungkin ada dalil sahihnya yang bisa disampaikan untuk menjawab tanda tanya dalam pikiran saya. Iya. Jadi kalau ditanya kaitannya dengan hari kiamat, apakah semua makhluk yang ada di bumi? Ya, semua makhluk yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Seluruh malaikat juga akan Allah Subhanahu wa taala matikan. Bahkan ya sampai malakul maut, malaikat yang tugasnya mencabut nyawa sekalipun juga nanti akan Allah Subhanahu wa taala matikan. Maka pada saat itu ayatnya saya lupa di surat apa, tapi ada kalimat ya, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Ya, limanil mulkul yaum. Jadi Allah akan berfirman setelah pada saat itu semua tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Allah yang menjawab lillahil wahidil qahhar. Milik Allah al-wahid yang maha tunggal. Yang lain belum ada, Allah sudah wujud. Yang lain ketika tidak ada semua, Allah tetap ada. Ya. Allah Subhanahu wa taala maha tunggal, ya qahhar sekaligus juga maha kuasa. Jadi kalau ditanyakan semuanya bagaimana? Iya, bahkan bumi dan langit semua juga akan hancur, dan banyak di situ ayat-ayatnya di dalam juz 30, idas sama syaqqat, idas syamsu wirat dan seterusnya. Semua langit, semua bumi, matahari dan sebagainya semua akan hancur. Dan yauma tubaddalul ardi ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana Allah akan ganti bumi dengan bumi yang baru, begitu juga dengan langit. Ya, jadi setelah bumi ini hancur, manusia dibangkitkan. Ya, niku kalau panjenengan ngaji tafsir surat An-Nazi'at itu, ya, nah, itu disebutkan di situ. Jadi ketika tatsba'uhar radifah. Jadi tiupan pertama kemudian nanti akan diikuti dengan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan pertama itu untuk menghancurkan, tiupan yang kedua untuk membangkitkan. Dibangkitkannya ini bukan di bumi yang sama, Pak Bu, tapi di bumi yang Allah ciptakan baru. Yang disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir
Ya, Rasulullah menyatakan bumi itu bumi yang belum pernah ditumpahkan darah setetes pun di dalamnya, dan bumi yang belum pernah dilakukan maksiat sedikit pun sekalipun di dalamnya. Jadi bumi yang masih apa Bapak Ibu? Masih angin Ibu. Ya, itu nanti ya tempat kembalinya manusia setelah dibangkitkan ya ketika pada hari kiamat. Allah alam siapa gitu. Nah, baik hadirin wal hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, alhamdulillah tuntas sudah kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang dikaji ini ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf ini kok kelewatan 10 menit nih Pak Ibu. Bukan apa-apa ya. Kita tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ilmu kita pada pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita semuanya. Allahumma a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yakafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal masir. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. ويا قاضي الحاجة اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارزقنا الاستقامة واختمنا بحسن الخاتمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك زوجا صالحا وزوجة صالحة وأولادا صالحة. اللهم اجعلنا ومن أبنائنا وذريتنا من أهل الخير ومن أهل الإيمان ومن أهل العلم ومن أهل القرآن ومن أهل الصيام ومن أهل الصدقة ومن أهل الجنة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan khilafnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.